Tadi gitu. Ya saya Pak dari gampang kan. Mas yang Pak ini terkait dengan BBM Bapak. Jadi memang kami ada pekerjaan di Plaza Taman Kota Iwan. Tapi memang barangkali nggak seperti isunya akan dibongkar. Ya, ini kan saya kan cuma dapat terima isu kan saya kaget. Jadi kalau yang apa batu andesit itu ya. Iya, jadi bongkar kan sayang. Tapi memang itu juga sudah rusak itu hanya 15% Pak kita perbaiki yang rusak-rusak dan memang sudah tidak asli sebetulnya. Di tahun 2008 itu pernah dibongkar total. Jadi di situ poin di 2008. Nah sekarang ini akan kita kembalikan. Nah kita juga dengan TSP kan Pak, tim sidang pemugaran Mas Yuda yang juga memberikan aksi supaya tidak tentu mengganggu apa namanya. Jangan ganti keramik kalau rusak lah. Oh enggak Pak, enggak. Kita kami terminal kami aja halte bus kami semua mau pakai granit tuh Pak. Kita nggak mau lagi stasiun bus, halte terminal bus ya, yang kita mau rombak besar-besaran seperti model stasiun-stasiun kota itu. Kita tidak mau pakai granit. Hampir seluruh Indonesia kalau saya sering jalan dulu, Komisi 2 kan, rata-rata jeleknya terminal di situ. Bagus, keramiknya naik. Wah nggak bisa. Kalau mau mesti sekalian. Jadi orang masuk itu sebenarnya secara psikologi kalau lihat bagus, orang juga nggak mau buang sampah gitu sebenarnya. Kalau udah pecah, rata-rata gitu. Kontraktor nggak ngomongin bagus. Itu aja sih Pak. Orang saya cuma khawatir aja. Nanti orang juga protes, masih bagus kok, bongkar lagi seperti trotoar. Jadi memang yang kami arahkan lewat sidang sesuai dengan tugas yang diberikan pada kami ingin memastikan bahwa aset yang sudah ada dijaga Pak. Kemudian yang akan dibetulkan adalah memang karena posisinya waktu itu kita tahu betul pekerjaan waktu itu agak terburu-buru juga memang. Jadi kemudian karena base-nya nggak disiapkan, jadi sekarang itu semuanya bergerak gitu ya, karena tidak dikunci juga memang waktu itu Pak. Jadi betul-betul dilebarkan dan kemudian nggak ada titik-titik di mana dia bisa dikunci. Nah sekarang waktu itu kita usulkan pada konsultan, pastikan hanya perbaikan, kecuali yang rusak, misalnya Pak. Ini tender ya? Iya. Tender gimana itu? Bongkar semua. Enggak. Sudah diidentifikasi oleh konsultan, sudah diidentifikasi, moralnya kira-kira 10-15% yang akan diganti. Tapi selebihnya adalah diangkat kemudian dipasang ulang. Oke. Pasang ulang itu yang kita usulkan. Khawatir ya. Justru saya kita dikawal oleh Bapak juga pastikan bahwa nanti kawan-kawan kontraktor ini betul-betul mengerjakan sesuai dengan soalnya itu buka kita loh. Oleh itu Pak, dan Pak Gubernur pasti ngamuk besar. Orang pasti kritik habis tuh, bilang masih bagus-bagus dibongkar lagi masih ribut itu. Nah kita betul-betul nggak ngarapin kerjaan itu cacat Pak. Ini hukumnya itu absolute holiness Pak. Udah kayak kitab suci aja udah masalah. Bener, ini prinsipnya udah absolute holiness aja. Nggak boleh ada cacat. Zero tolerance Pak. Iya. Karena kita nggak minta duit 1 sen pun. Sama siapapun sekarang Pak. Yang datang ngomong kasar itu Pak, kita mau pasang nyawa kok Pak. Untuk bagusin DKI kok masa biarin terjadi seperti itu gitu. Nah, kita betul-betul wah, nyari sekda yang kita mikir-mikir kok mau pintar atau mau yang sevisi gitu loh. Itu jadi kita di nama tes kan masih kalau tes ya masih ngomong kualifikasi pintar segala macam kan. Kita di Republik ini nggak perlu orang pintar terlalu banyak Pak. Tinggal undangnya datang Pak. Iya saya tidak ngerti ini kan. Saya juga tidak mengerti soal kesehatan. Kan kita bicara soal kita putuskan industri bijis, cash mix ya. Ini mesti jutaan kasus digabung, nggak bisa apple to apple nanti. Sedangkan semua rumah sakit mengunci clinical pathway nggak mau kasih tahu kita. Tapi kunci di situ. Orang mau di VIP, super VIP ada di kelas 3. Namanya tindakan medisnya sama dong. Kita tidak sama. Itu masalah kita kan. Dan kamu belajar dari mana? Oh, saya belajar. Saya tiap minggu, tiap 2 minggu saya belajar. Jadi saya per kasus, kita diskusi kasus nih. Jutaan kasus. Kenapa? Karena kita dikadalin kan berantem. Ini sekarang juga nggak berani nindak anak buahnya kan.
Nah, sampai ke kontraktor, asosiasi-asosiasi, supplier, kayak kita iklan, 600 miliar katanya, 600 miliar saya tebang semua, itu billboard. Saya lebih nggak usah terima uang 1 sen pun. Baru bilang 2,4T, 2,5T, 6T juga dapat saya. Jadi gitu, kayak oligarki, disuruh Jakom, kamu terus bisa dapat, dihitung. Jadi kita udah seperti itu. Nah, kontraktor juga, saya paling kesel tuh, kenapa bisa Robogor? Itu bisa jatuh ke tangan ketiga, keempat tuh Pak, subnya itu. Karena kita jelek, masih ada sertifikat ini, sertifikat itu kan. Yang benar-benar kerja kalau ada sertifikat. Itu nggak usah jauh-jauh aja lah. Kalau kita mau jujur nih, tukang taman ini, yang menang tender sama yang kerja di lapangan pemborongnya itu udah jatuh berapa tangan itu. Yang bisa kerja itu tukang taman, yang kontraktor nggak ada orang yang kerja, kita tahu. Nah hari ini kita lagi pengen. Nah saya juga kaget untuk dapat laporan kota tua seperti itu. Wah, ini kalau bagus-bagus dibongkar dia lebih jelek, mati lah kita. Kita ngawal apa kita kan? Habis lah. Ada yang tinggi. Itu habis itu. Kita mau jual. Diamondnya Jakarta itu sudah kota tua sampai Monas itu. Mana Istiqlal gitu. Nanti kita mau kasih bus yang gratis, beli lagi Pak. Jadi saya mau beli yang ATPM supaya servisnya juga bisa. Kita sudah sampaikan Pak, kita proses kan ATPM. Jadi untuk yang harus ATPM. Iya, ATPM. Dia nggak boleh bukan ATPM. Kalau bukan ATPM, Bapak servisnya gimana? Iya. Tidak mungkin ada e-katalog untuk servis berjangka kalau bukan ATPM. Nanti rusak mobilnya. Jadi semua ATPM kita harapkan kalau kamu rusak malu dong. Saya servis berkala, perawatan berkala di bengkel Anda. Kenapa hasilnya seperti itu? Nah model itu. Jadi kita bisa bayangkan Jakarta kalau dari Blok M sampai Monas ada bus tingkat yang tiap 10 menit gratis di jalur lambat. Terus dari Monas lewatin Banteng, mungkin lewatin Juanda gitu ya, sampai ke Kota Tua gratis. Kemarin kita belum masuk lah. Ya terus Kuningan masuk Kasablanka gratis. Dari Bundaran HI lewat Batu Melati, Kebun Kacang ke Tanah Abang gratis. Yang di motor-motor semua nggak boleh masuk. Motor-motor kita paksa dia parkir di luar. Dan hanya 2.000 per jam, maksimal 5.000 bayar per hari. Udah tekan gedung-gedung itu. Mobil mau masuk, IRP belum jalan, saya lagi hitung 1 juta atau 3 juta. Anda harus beli stiker saya, tempel di mobil kamu per bulan. Mungkin 1 atau 3 juta. Anda tidak mampu punya stiker, parkir mobil Anda, naik bus. Nanti kalau nggak punya duit, nggak usah sok-sokan lewat Damden Sudirman. Naik bus aja, gitu. Jangan berlaku gitu. Jangan berlaku, Pak. Dia macet semua. Tapi kalau di itu Semanggi, Taman Sunan nggak macet Pak ya. Itu pinggiran itu terurai, Kuningan semua nggak macet Pak. Yang buat nggak macet itu di tengah stuck di sini ya. Udah mesti ekstrim aja udah. Anda mau lower cost green card apa terserah. Mau beli gratis juga boleh, mobilnya yang penting masuk bayar. Jadi kalau IRP kan potong per hari, lewat atau tidak. Dan untuk IRP butuh waktu kan, manual aja bayar di depan. Jadi kita tinggal tempel aja per border. DKI, lambang per border, kecuali yang punya stiker DKI. Jadi kalau nggak punya stiker, hilang. Ya, jadi kalau busnya cukup, yang masuk ke jalur busway, saya nggak mau ribut lagi. Saya pasang CCTV yang bagus. Saya tulis di situ, mobil yang masuk jalur busway akan diblokir STNK-nya. Bagus. Bapak berani masuk aja. Begitu dulu habis tahun mau nyambung STNK, nggak bisa bayar. Begitu 2 tahun, scrap. Jual separpak kamu. Ini apa ngambil Tangerang? Nggak bisa Pak, dia jadi nggak bisa pindah. Itu mobil jadi habis. Cuma jual separpak itu bongkar tuh mobil Pak. Kita mesti gituin, ekstrimnya gitu. Tapi siapin bus tuh. Kalau siapin bus dikutukin orang, dipotokin orang tuh. Busnya mesti bagus Pak, mesti seperti yang di Singapura Pak.
bus tingkat seperti Singapura, jadi orang suka seperti di Australia gitu, ya, di London gitu kan, nah, orang suka. Itu kita harapin kota tua ini masih bagus nih, Pak. Kita udah ngotot, saya belum sebulan jadi wakil gubernur, saya datang ke situ acara Jakarta Barat, udah ribut OPK, enggak, mesti keluar semua dari pasar sini, saya nggak mau tahu. Enak aja pasar isi 700 orang dagang kayak mau dagang ini gelar tikernya di tanah kosong belakang ini. Tapi di jalur yang Jasi itu sama kantor pos ada tenda-tenda sama. Oh iya, itu sih kita bisa aja. Kita tahu UMKM ya. Karena nanti baru kita benar. Motor juga gitu. Mereka bisa jalan-jalan. Nggak mungkin lah ada orang datang, orang mau jualan kan. Ya, berarti oke sih. Ada ini, ada gambarnya nggak? Kerjanya ada. Itu gambarnya ada. Gambarnya cuma ya ini Mas. Sini aja Mas Dana. Saya khawatir sekali, Pak Gubernur kemarin masukin UKM aja Pak Gubernur nggak setuju. Nggak bisa Pak, 700.000 habis nggak bisa. Orang datang pasti ada yang beli. Sementara ini dulu. Ini nggak ada main Pak. Ini hanya yang tanaman yang di tengah saja nanti dirapikan dan banyak pohon. Nah ini jalur ini yang kita perkuat. Ini aja yang sebenarnya yang di Ya yang penting keramik saya mau bayar Iya, kok ganti keramik mati dah saya. Bunuh diri. Ada sih yang itu bagus dibongkar. Diganti konblok yang nyerap air mati dah saya bilang. Ngapain? Daerah sini mah nggak ada nyerap air Pak. Nggak bisa meter keluar air. Ini bahan-bahannya Pak. Jadi paling kita menambahkan lampu dan sebagainya. Tapi bahannya semua sama. Bawah itu udah jadi belum banyak yang masuk sampai ke Sungai Kali Besar itu. Belum Pak, belum itu. Itu ininya PU Pak. Terowongan itu harus dikerjain, baru menarik. Ya ada ini, beliau punya ide itu gagasan buat objek wisata. Itu menarik gitu. Maksudnya yang ruas Kali Besar itu. Itu kan dulu kan mayat-mayat habis dibunuh dibuang dari situ. Dibuang ke Sungai Kali Besar itu lewat itu Pak. Penjara itu kurung itu. Saya nggak se-ekstrem itu. Katanya begitu saya baca. Masa? Karena sejarahnya dia dimakamkan benar Pak. Di Mangga Besar itu dulu makam terbesar di Batavia. Enggak juga. Nggak, Bisa ada nama jembatan karena dia gini, Pak, dibuang. Karena kalau dibuang, yang kena mereka sendiri Pak. Oh, penyakitnya. Itu bangkai. Nah ya. Jadi memang harus diatur. Itu mungkin zamannya PKI kali ya. Iya, itu lebih tepat Pak. Di mana orang Belanda kita ngomong begitu ya. Jadi lagi jalur ini kita kasih susun lebih rapi kan supaya sekarang kan Terus pohonnya jangan terlilitin distrik-distrik lagi tuh mati tuh sayang. Sayang itu pohon di itu heran loh ya, pohon tuh dikasih lampu-lampu natal-natal itu kok sepanjang tahun mati loh pohon Pak. Iya betul Pak. Padahal Pak kan keunggulannya pohon itu karena dia sendiri Pak, karena dirinya Pak. Pohon tropis itu kan udah Nggak usah hebat-hebat, nggak usah dipercantik lagi. Nah kalau lampu mau main lampu main di sinar aja bukan ini. Itu ada elektron beda. Ya bahwa mungkin kalau sekali di akhir tahun oke lah, tapi kalau sepanjang Iya, hari bisa. pesta. Pohon itu memang aneh loh. Tapi kadang-kadang pegawai kita tuh sok kan. Saya di rumah Belitung ada pohon lengkeng, gak berbuah tapi lebat daun, tentu banget. Nah, terus pasang itu kan konblok diisi pasir. Saya maunya agak rata, diisi konblok. Dia udah ditutup dia habis, hidup juga mati. nggak ada nafas. Heran ya, padahal itu konblok dia pikir suasana jadi panas. Iya panas. Diisi pasir semua, mati Pak. Waduh sayang banget, kesalahan karena saya sering ke Jakarta kan pulang dulu gitu, udah pasang itu, nggak ketolong lagi. Itu logika manusia nggak cocok sama logika pohon. Iya Pak. Jadi nanti yang di jalur ini kita tambahin sedikit-sedikit sini. Kali ini yang untuk mempercantiknya, kali yang lain Batu apa? batu kabel terus dijaga. Bagus tuh, luar apa dalam? Dalam juga sih Pak. Marmer bukan sendiri sini. Iya jenis, tapi lebih seperti yang keras. Kasar itu. Tapi agak berwarna sedikit. Nah jadi jalur yang ini Bandung. diperkuat ya. Ya Cafe Batavia sih udah banyak orang komentar saya baca yang menarik. Bagi dia yang paling dia suka itu ke Cafe Batavia, apa bule itu. Bukan ada waktu itu Pak.
Udah dibeli lagi. Udah dibeli lagi. Dijual, udah dibeli lagi satu yang baru. Icon soalnya. Itu betul-betul enak sih bang itu restoran itu ya. Iya. Begitu. Nah, Masalahnya pakai buku wisata luar negeri itu masuk masalah Pak. Itu icon udah pasti orang. Ini Garuda edisi terbaru nih Oktober ini. Si David apa yang nulis tentang Jakarta menarik. Oh yang Garuda ya. Garuda dia tulis itu menarik sekali. yang apa nih, Pride Magazine-nya ya. Iya. Iya bagus dia tulisnya bagus. Yang Oktober ini bagus. Dan itu promosi Jakarta-nya bagus. Tinggal busnya aja kalau busnya nanti udah ada bus yang Bus pariwisata katanya mau ada. iya betul. Iya. Kan kurang. Kita hitung kalau untuk koridor 1 butuh 14. 14. Kalau nambah cadangan. Yang kita hitung kira-kira kalau 34 ya 50 unit, 60 unit cukup. Kita mau pola iklan aja Pak. Kalau yang pasang iklan. Oh, Dari hotel iya. itu mall mereka udah siap 10. SCBD semua mau sumbang 10. Kasih aja merek-merek dia terserah. Pokoknya bisa. Saya justru harapin mereka pakai yang 3 dimensi. Kayak keluar kayak gambarnya kayak Kodak di ban gitu. Jadi keren ya. Jadi orang duduk di Jakarta tuh lihat bus tingkat lewat pun kayak parade festival kan. Iya. Jadi kita seneng. Nah kalau malam dia kaca dia mau bikin LED lebih keren lagi. Jadi waktu malam itu bus itu pun semarak. Dan lebih bernilai ketimbang di billboard ya. Dia moving. Everybody see the Iya. bus. Kita maunya seperti itu. Penambahannya kan itu kita ada yang ujung nih Pak. Ada sih udah. Yang dikasih sejarah tentang apa? Ingat ada sejarah tentang Fathahillah. Dulu waktu di bupati bisa ya. Dulu saya bupati Pak. Semua desain gambar saya buat marah. Kalian bicara fungsi. Baik kantor bupati saya waktu saya bupati saya membatalkan satu gedung pelayanan terpadu satu pintu. Ya mereka datang desain pakai parkir bawah tanah gila. Ini begitu. Ya begitu. Konsultan kan asal bikin juga kan konsultan kan. Tapi nggak bisa ini gedung bikin kantornya bawah. Makanya akhirnya sejak itu semua gambar saya mau ikut. Kan dikit kita mau ikut. Saya tiap paraf tidak boleh bangun. Kan sembarangan nggak sesuai fungsi. Terus ruangan antar saya nggak ngerti mau rapat seperti apa, panggil dinasnya gimana. Biasanya kita nyontek aja yang model kan. Cuma model kita nggak mau model aja, mesti ada fungsi. Kita ikut ribut konsultan sama saya. Kalau mau saya paraf nggak bisa. Dia ada kolom saya tuh dulu. Saking kurang kerjaan dulu kan. Tapi nggak Pak, itu mengikuti jejak Bung Karno. Bung Karno dulu semua proyek tanda tangan kalau nggak ada ACC nggak bisa banget. Jakarta dibangun Bung Karno. Jadi ACC dulu. Jakarta tuh dibangun Bung Karno. Bung Karno betul-betul punya 2 wakil presiden. Satu wakil presiden untuk Indonesia, satu wakil presiden itu untuk DKI. Dia tunjukkan wali kota, gubernur. Kalau presiden mau bangun DKI, wah hebat. Iya, seharusnya. Bagus. Pasti bagus. Kita kalau bus kita masuk aja ada revolusi Pak. Motor nggak boleh masuk. Semua bus-bus jelek akan tersingkir keluar. Karena kamu nggak ada yang mau naik. Iya. Kalau saya dari kota turun dari kereta mau ke Ciputat, misalnya gitu Pak ya. Saya tidak mau naik bus Metro Mini atau Kopaja. Saya naik yang gratis ini dulu sampai ke Blok M baru saya pindah. Seleksi alam. Nah kita pun lagi mempertimbangkan di JLMT yang Kasablanca selesai. Itu buat bus. Nanti yang sekarang di Kemang itu Pak, buat bus Antasari, buat bus aja. Yang atas itu kan. Kita dari Ciledug nanti Blok M Buncit buat bus aja. Kamu mau pribadi iri naik bus. Kamu mau macet di situ. Kalau tidak Pak, sama-sama macet kan? Kalau sama-sama macet, saya milih macet di mobil. Saya keluarin botol aqua, saya kencing kasar gitu Pak. Kalau di bus saya nggak bisa. Saya duduk di mobil, saya sudah kerja dengan musik saya semua. Nah itu harus paksa. Jadi ya tidak mungkin kendaraan massal bisa menggantikan kenyamanan mobil pribadi. Nah kalau sama-sama macet, saya pilih macet di pribadi. Tapi kalau ini lancar, nah jadi sekarang susah. Transjakarta busway tidak steril.
kiri motor, bus-bus jelek ngetem. Nah kalau ini 2 dibebaskan, nah kita bisa. Dan kereta api baik tuh Pak Jonan. Jadi semua gedung tanah kereta api ada belasan hektar di DKI, dia mau sewa kita murah-murah. 1 miliar ya nggak apa-apa, belasan hektar. Ya udah. Nah kita akan bangun pasar, bus stasiun rusun-rusun. Bukan rusun lagi, sudah apartemen. Karena 20 lantai. Apartemen sewa harga kos dan bayar per bulan. 3 kamar, Tengah kota, 2 kamar. Jadi keluarga-keluarga muda, dia akan putuskan cicil rumah di luar, dia tinggal di sini. Nah ini ngurangin kemacetan. Tapi dia kayak masuk, nah saya lagi pikir, nah ini dari Tangerang ke Benjeruk semua masuk, pakai bus juga, pakai pas juga. Harus bayar 3 juta. Atau kamu bayar bus 20.000. Nah, ntar busnya sampai ke Transjakarta langsung gratis. Semua Transjakarta gratis, subsidi aja. Yang penting orang mau pindah dari mobil pribadi. Kalau dia mau, kalau ini bisa diatasi nih, kalau jalan, yang depan bisa jalan, Pak, bus sudah cukup lah. Minimal kawasan koridor 1 ini kawasan yang paling menyenangkan lah. Untuk orang jalan-jalan, tinggal di hotel, nah, tinggal pohon. Jadi sudah dilebarin, tanamin pohon semua. Dan di hijau. Yang di atas trotoar itu tanamin pohon, Pak. Iya. Wah, itu menyenangkan. Memang problemnya kita sejak awal media yang dikasih pohon. Kalau kita lihat kemarin yang dikasih pohon sudah ya. Iya. Jadi memang agak sejarahnya agak beda. Kita udah mulai kan, sudah mentang-mentang banknya sudah mulai. Ya harusnya seperti itu. Kenapa sih pohon? Ada bisa ngelak kan? Justru bagus, ada pohon motor nggak berasa ngebut Pak. Orang jalan tinggal. Kenapa jalan di bawah pohon tidak mau gitu loh? Yang repot kan memang motor. Kalau sepeda masih bisa Pak, ngelak itu. Ya, bisa bagus. Ya kita sih optimis lah Jakarta. Ya harus dicoba karena kita butuh shock terapi udah terlalu lama status quo. Nggak ada Bisa perubahan. itu. Masalah. Ya Pak Ari mesti push ini Pak. Iya. Sama yang golf tour itu harus dilakukan gitu Pak. Iya. Bapak kalau iklan di CNN, iklan keliling-keliling mana yang bisa orang dengar. Kalau golf tour 10 miliar, 15 miliar. Kalau saya mau DPR setuju, saya bayar ke 3 juta si Tiger Woods. Iya. 45 miliar pasti murah. Bikin supaya orang tahu Jakarta surganya golf, tapi mesti siap dulu. Begitu mereka datang, kesannya langsung. Jadi bayangin orang turnamen golf tour ke sini, ada Tiger Woods, orang pada datang, terus dia ngerasain, dia tinggal di sekitar sini hotel, ke kota tua semua rapi, naik bus gratis gitu Pak, naik Monas. Ada kuliner, kita siapin akhir tahun masuk nih. Kuliner yang seluruh, kita pengen seluruh makanan Nusantara lah kalau bisa ditata di Monas. Orang akan senang. Ya gitu, hajar aja kalau 3 bayar Tiger Woods, ada 3 juta dolar ya. Mengundang dia datang. Bukan di rezeki ya. Kalau normal aja. Tapi kan Jakarta udah punya presiden dulu, pada kita jadi World Iya. Championship kan. Tahun 80 aja Kita sudah punya presiden yang di Jakarta. Kalau untuk Malaysia naik gara-gara ngundang Tiger Woods. Cina juga bayar Tiger Woods. Tiger Woods betul. Kemarin pemain Cina main sama Federer. Ya, ini 2015 Malaysia mau ambil aja jatah tour ini Pak. Karena dia tahu meningkatkan pariwisata dia. Jadi dia mau pergi situ, pergi sini lebih nggak jelas Pak. Dari Australia juga satu hal bisa kita garap dengan baik, dengan Sydney apa. Iya. Jakarta ini misalnya menarik, kampung besar di tengah kota modern. Tapi udah saatnya udah, memang apa yang dilakukan sekarang kan proses transformasi Pak. Karena kalau terlalu lama seperti yang dulu, jenuh ya. Ini progresnya. Jakarta menarik sudah, menarik banget kalau kita lihat ya. Ya senang lah tinggal Jakarta. Coba kalau bisa lebaran, saya lebaran lebih suka di Jakarta. Pak. Mobil, makan, nonton. Jakarta apa enggak ada? Mau makan apa pun ada. Iya. Kalau makan masakan Manado Pak lebih lengkap di sini daripada saya pergi ke Manado. Iya betul. Di ini lah. Abdul Muiz. Pedes lagi Pak. Kota jasa 24 jam ini konsultan malam cari fotokopi nyari apa ada. Di luar negeri pusing. Tapi Pak kalau boleh titip Pak, ini pesanan khusus Pak. Yang kurang dari Jakarta adalah sekarang zebra cross makin hilang Pak. Oh iya. Jadi kalau boleh titip. Termasuk ini Pak, zebra cross sama
yellow box. Kita udah minta ganti sub. Sampai sekarang saya bilang kalau kamu nggak bisa, saya minta sponsor dari perusahaan BH ya. Mau kok konveksinya mau Pak. Bener. Tapi lu malu nggak mau kasih nama BH di situ di tengah yellow box nanti? Mau. Ada konveksi-konveksi yang underwear itu dia mau bikin ya. Yellow box. Jadi dia kasih merek dia. Nanti Wakol. Ya kamu. Aku sih masa bodoh. Yang penting ada yellow box ya kan. Terutama buat anak-anak sekolah. Jadi harusnya hukumnya wajib di depan sekolah itu zebra cross. Boleh Pak. Ya. Hari ini zebra cross hilang. Karena kurang ini Pak, kurang gede duitnya Pak. Bikin halte, mulai berhalte dia bikin dia. Jadi ya ini titip minta tolong Pak waktu dari warga Jakarta. Dia pulang langsung minta nih. Ya. Saya udah lupa. Iya. Terima kasih sebelumnya. Masih cepat Pak. Karena kota yang beradab zebra cross. Anak sekolah di Tokyo tuh, waduh, nggak takut-takut itu nyebrang jalan karena memang tersedia ya. Dan hari ini pengendara motor lupa fungsi zebra cross ya Pak. Kalau kita nyebrang dimarahin kan. Oh my god. Itu udah ada kamera Pak. Enggak, jangan kamera, kita pakai yang paling murah, paling kamera sih dipelengkap ya. Zebra cross. Kita pakai kamera juga ngaco. Musim nasional hilang. Gimana-mana, kalau pasang CCTV, itu petugas tuh plototin ke CCTV. Kalau kita mana plototin, dia plototin TV, bukan CCTV. Sekarang usah jauh-jauh. Kasus pagarnya flyover Senayan, itu udah CCTV gede Pak itu Pak. Masa kamu nggak lihat orang dalam? Kau putar ulang percuma, dia udah dalam. Itu mesti diplototin kayak Monas Pak. Diplototin. Iyalah. CCTV-nya komplit. Si itu ngomong kan. Ya yang ngomong. Komplit Pak emang benar. Terus sakit. Jakarta tuh HP nggak ada sih Pak. Cuma jadi orang human error. Proyek. Jadi semua tuh pikirannya proyek, bukan bayangin ini manfaatin duit. Ini kita suka tuh Pak. Jadi kalau kita harus lihat misalnya Fatah Ilham, Fatah Tua. Kita harus bayangin ini seperti punya kita sendiri dan kagak pakai uang kita dan daninnya. Baru ketemu Pak. Ya, jadi ini kayak punya kita nih. Kita nikmatin nih, cuma nikmatin tapi pakai duit pemerintah. Nah baru ada passionnya, baru bisa jalan. Karena tanya sama saya, kenapa kamu semangat? Gak ada capeknya kerja pemerintah. Oh saya senang, saya tambah kaya. Kenapa tambah kaya? Karena bantu orang miskin gak pakai uang saya. Saya bisa nolong orang yang saya suka dan sekarang tidak pakai uang saya. Dan saya digaji lagi. Dan saya nggak pernah dipusingkan oleh mobil servis, berapa duit pajak, asuransi, nggak pernah motong. Kita punya duit juga nggak mau beli mobil mewah. Kita bayangin kalau senggol orang gimana nih, pajaknya gimana, asuransi gimana, servis gimana, jadi nggak usah. Nah jadi ini menyenangkan. Terus saya pikir kalau semua Jakarta kita bangun, kita pengen trotoar kan, kita punya duit, beresin seluruh trotoar di DKI. Jadi kalau yang punya gedung, tekan dia. Kamu ngalah dikit, ini bikin. Nggak usah kita minta, kita yang bagusin. Tanah udah punya Anda, sertifikat pasti sama gitu loh. Anda juga jadi bagus, tanamin pohon. Kenapa tidak boleh gitu loh? Ya semua kan senang. Kayak bus, bikin orang senang. Terus busnya itu apa Pak? Nolong orang Pak, sudah. Jadi kalau bus gratis, saya lagi hitung kalau IRP jalan, saya pengen seluruh DKI itu gratis busnya. Kita bayar operator. Jadi pegawai-pegawai yang biasa, yang orang pas-pasan, dia jadi nabung punya. Dia mungkin nabung itu bisa kredit motor, kredit mobil. Uang itu bayar pajak masuk ke kita juga. Dia belum tentu pakai kan, taruh di rumah. Orang Singapura sekarang punya mobil kok, dia lebih pilih umum, kecuali Sabtu Minggu atau apa. Nah ini akan mendorong orang yang nggak punya duit punya modal. Jadi Pak bagi uang tunai. Jadi saya bantu kebutuhan hidup layaknya orang jadi turun dengan menolkan biaya transportasi. Selama kan KHR kan disurvei berdasarkan dari transportasi kan. Saya nggak ada alasan. Setelah itu apa? Pusat tolong stop aja BBM subsidi. Jakarta nggak ada BBM subsidi. Orang beli di luar kota, beli aja. Ada pas masuk, ada IRP.
Nah, kamu keluar kota beli, masuk kena IRB, mikirnya kamu sendiri. Nah, tanpa BBM subsidi seperti ini, kita bisa bangun semua loop line, segala macam rumah-rumah, beres Jakarta. Saya sih ambisi sekali, saya pikir nggak sampai 10 tahun kekejar gitu. Modal kita ada, nggak sampai 10 tahun. Jakarta kan tempat yang menyenangkan. Tapi misalnya Pantura pulau udah kita reklamasi nih. Kalau saya ekonomi khusus kereta api, kenapa macet dengan beliau? Ini Perindo saya nggak tahu hasil pertemuan seperti apa. Sabtu Minggu lebih mahal untuk bongkar barang. Kalau Sabtu Minggu bantu kami turunin Pak, diskon. Biar paksa semua kapal itu jangan bongkar habis-habis di Kamis Jumat. Macet dulu kan gitu kan. Sabtu Minggu. Nah, terus mereka juga kurang aja, kereta nggak pernah kirim sampai ke pelabuhan. Mesti turun nyemplung lewat truk. Truk punya siapa? Itu masalah. Ya akar semua masalah kita itu korupsi ya. Korupsi nggak apa-apa lah, soalnya punya hati itu kan sekiranya. Ini udah korup nggak punya hati, double sial gitu. Ini yang masalah Pak. Jadi kata beliau, kata Pak Wagub, sekarang kita nggak perlu berjuang pakai senjata segala macam, cukup nggak korupsi. Itu udah berjasa luar biasa ya. Cuma itu Pak. Kuat itu ya. Belum nggak perlu mati, berdarah aja kagak, nggak boleh sampai mati kan? Itu aja, yang fair aja udah gitu loh kita bikin. Itu negara hebat. Mulai saya Jakarta, sebenarnya Jakarta orang enak aja, lebih susah Jakarta lebih susah Belitung. Kenapa? Kajian nggak ada, orang pintar nggak ada. Kalau di Belitung aku juga pusing diskusi sama siapa. Kita pengetahuan terbatas, mesti baca buku. Baca buku mau belajar gimana? Orang itu spesialis begini kok. Nah ini Jakarta enak, beda dengan Belitung. Orang kaya banyak. Di Belitung bisa dihitung yang kayanya Pak. Sini orang kaya banyak, punya gedung setiap jengkal tanah ada punya orang. Kalau di sana dari satu rumah jauh, siapa yang ngurus di rumah? Pemerintah. Lebih enak sih ini Pak. Jalan cuma halus soalnya. Karena nggak dilewatin mobil. Tapi dulu juga jelek Pak, dikorup Pak. Lalu saya jadi bupati, saya cek satu-satu. Lu kalau nggak betul saya nggak mau bayar. Saya lapor jaksa. Kamu nggak masuk penjara pun dipres. Bagus Pak, itu bagus. Tadi kan Belitung Barat jelek Pak. Iya. Orang langsung bandingin kan, ribut orang. Kenapa ini mulus, lebar? Oh ini enggak. Mau nggak boleh ikut. Langsung ikut. Yang lebih lucu ada kejadian gini, trotoar dia bikin, kan dicor, papan gitu, cornya palsu, melupas dong, dia timpa lagi semen, nggak bisa melupas terus. Mau laporin, paksa dia sumbang keramik Pak. Dia kalau mau keramik nggak bisa atasi kan? Nah itu, kalau kita nggak mau macam-macam takut, dia laporin. Memang dia nggak senang sama saya, bosnya, biarin aja. Cannot make everybody happy. Nggak bisa lah, Tuhannya dia nggak bisa buat, bukan nggak bisa, Tuhan bisa buat semua orang untuk sembahyang ya. Mungkin di rumah ibadah nggak penuh terus tuh. Tapi Pak, titip satu lagi Pak, kebetulan ngomongin kota tua, mungkin sempat diberikan. Salah satu ikon yang hari ini mungkin perlu perhatian itu Pasar Ikan. Pasar Ikan udah pindah ke Kampung Muara kan. Sekarang pasar ikan yang asli itu sekarang nggak terurus dan rusak, atapnya udah roboh Pak. Yang di Pasar Ikan di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Itu the original pasar ikan Pak. Struktur kayu. Oh iya, itu udah mau ambruk Udah gitu. Pak. Padahal itu kayak orang penghuni liar. Itu punya kita mana? PD Pasar Pak. PD Pasar. Ini pasar ya? Iya. Padahal itu di ikon di sebelah utara itu di samping Museum Bahari dan Itu bisa jadi tempat PKL tuh. sangat bisa Pak. Iya. Karena tempatnya cukup luas, atapnya besar, tinggal ditata, itu bisa jadi ya name it lah ya. Kegiatan yang sifatnya middle low, tapi bisa rame gitu loh. Tapi hari ini untuk PD Pasar, karena pasar ikannya pindah. Bisa Bapak undang mereka datang rapat di ruangan saya Pak. Ya. Oh iya ya. Kita putusin. Sekarang bisa. Harus putusin. Nggak bisa. Nggak dulu juga susah mau ketemu gubernur apa ini masalah juga tertentu aja ketemu. Jadi ini titip Undang kalau bikin
Ada ide-ide apa Pak? Bapak tahu SKPD mana? Undang datang pinjam ruangan saya Pak. Dan saya hadir. Dia langsung putusan ada. Kita suratin lagi Ya. surat yang Jadi jelas. Itu saya bayangkan Pak ya. Kapal pesiar penumpang tuh masuk di sudah berapa di luar Batang. Makanya kita lagi mau beli tanah. Masjid luar Batang itu rumah-rumah pinggir kita mau bebasin. Jadi nanti masjid luar Batang itu ada plaza seperti Fathahillah Pak. Kayak Grand Tour itu persis plaza seperti ini. Di kapal itu mendarat, terus ada toko-toko ya untuk mereka datang. Langsung dia lihat satu plaza ada masjid luar Batang di tengah itu. Nah baru dari situ dia mulai jalan ke Kota Tua. Nah tinggal jalan atau kita mau pakai gantungan itu Pak, pinggiran laut. Ya itu menarik tuh Pak. Jadi pakai gantole yang di Swiss itu murah. Nah dia jalan 20-30 km per jam sambil lihat. Nah sampai Kota Tua. Nah turun situ dia tinggal naik bus lagi tuh Pak. Kalau dia nggak mau jalan kaki Pak, jalan kaki dia bisa. Tapi orang betul-betul akan masuk kapal pesiar tuh mendarat di situ. Nah itu baru langsung lihat Waduk Pluit. Dia bisa nongkrong di situ, bebasin. Memang yang diperlukan tuh shuttle-shuttle Pak, Iya. yang memudahkan orang tuh bergerak. Orang pasti suka lah ke Jakarta saya pikir. Pasti suka ke depannya. Ya ini udah aman kok itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Pak, jadi kita Nah, saya yang masuk ke itu saya kuat ya sekali. Iya. Oh, mungkin bangga. Oh saya